Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat bawang merah kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai dan kita tonton iklan berikut ini. Dalam budidaya bawang merah, kita itu selalu merasa bahwasanya ini nanti gimana ya. Kalau terserang penyakit alum, lemas, atau istilahnya gerandong itu nanti penanganannya gimana. Nah, banyak sekali macam-macam penyakit yang menyerang tanaman bawang merah ini. Mulai dari jenis jamur hingga jenis hewan-hewan baik mikroskopik maupun yang terlihat mata ya makro. Nah, cara menanganinya itu yang pertama kita harus sering kontrol bawang merah kita. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap hari itu kita harus melihat minimal tuh nginguk, bahasa Jawanya tuh nginguk. Minimal melihat perkembangan pertumbuhan bawang merah kita. Apakah ada tanda-tanda dari serangan penyakit yang dapat membahayakan bawang merah kita? Kalau muncul ada, itu nanti bisa langsung diberikan penanganan. Contoh, saat kita melihatnya ya menjenguk, ada tanda serangan dari hama grandong, di mana penyebabnya ini kan hewan penghisap yang ukurannya mikroskopik ya, jadi sangat kecil tidak kasat mata. Makanya kalau di lingkungan saya disebut dengan grandong. Nah, ciri-cirinya itu tanaman alum, lemes gitu, tidak punya tenaga. Kalau pada waktu siang itu biasanya sangat terlihat, mulai jam 9 sampai sampai sore itu terlihat, tapi nanti jam 3 sampai jam 5 itu berdiri lagi. Nah, kalau terkena penyakit ini, bawang merah itu akan sulit sekali untuk subur, untuk lemu, untuk gemuk. Untuk subur itu sangat sulit karena nutrisi yang seharusnya diserap bawang merah itu diambil oleh hama-hama tadi. Lah, kita harus segera mencari insektisida yang berbahan aktif abimektin ya. Abimektin untuk penanganan jenis serangan hama ini. Pemberiannya itu bisa 30 mili ya. 30 mili kalau sudah terkena penyakit tadi. Tapi kalau untuk pencegahan bisa memberikan 15 mili saja itu cukup. Atau 10 mili itu cukup untuk perawatan harian. Nah, biasanya kalau saya itu cenderung pencegahan. Jadi sebelum ada penyakit itu datang, saya sudah memberikan insektisida jenis itu. Ini saya lakukan di awal. Jadi pertama kali memberikan pestisida itu sudah saya kasihkan abimectin untuk melakukan pencegahan dari penyakit grandong ini. Karena penyakit jenis ini sangat mempengaruhi pertumbuhan bawang merah kita. Jadi bawang merah itu akan sulit untuk subur. Nah, makanya dilakukan pencegahan agar tidak terkena penyakit grandong ini. Lalu apabila sudah terkena penyakit ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya kita memberikan pestisida ini. Insektisida ini kita berikan, dosisnya bisa kita naikkan selama 2 hari. Ya, setelah itu baru dosisnya diturunkan. Nah, itu nanti sudah akan terlihat hasilnya, di mana daun yang semula lemas tidak ada tenaga akan menjadi kaku dan akan menjadi subur. Lalu setelah tanda-tanda dari penyakit ini sudah menghilang, kita bisa mengurangi pestisida untuk grandong ini. Misal seminggu 2 kali atau 3 kali itu sudah cukup. Lalu biasanya selain dari penyakit grandong ini, ada penyakit ulat ya. Ulat geraya ini sering menghinggap atau sering bertelur di daun bawang merah kita. Nah, pencegahannya itu bagaimana? Ya, caranya ya seperti semula tadi.
di mana kita harus sering mengontrol tanaman bawang merah kita. Sering dilihat apakah telur dari kupu-kupu kecil yang akan menjadi ulat graya ini ada apa tidak. Kalau ada, jumlah telurnya itu banyak apa tidak. Dalam artian setiap 1 meter persegi ada berapa telur yang kelihatan ya. Itu bisa kita ambil manual dalam artian dipotek. Diambil telurnya kita pelites. Terus kalau serangannya banyak, dalam artian telurnya itu kelihatan banyak, segera berikan pestisida insektisida ya. Insektisida. Kalau saya biasa menggunakan Liufuron, bahan aktif dari kalau produksi Ngenta saya biasa menggunakan Minekto Extra lah. Itu diberikan 10 mili, telur sudah tidak menetas, ulat akan kuning dan lalu mati. Nah, itu obat hari ini yang lagi populer. Dalam artian sangat-sangat direkomendasikan, khususnya saya pribadi ya. Ini bukan sponsor, ini pengalaman pribadi saya berikan kepada teman-teman subscriber saya. Agar apa? Agar budidaya bawang merah kalian itu juga bagus sama seperti dengan milik saya. Karena dalam usaha tani ini yang kita harapkan itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga kita. Bukankah begitu, teman-teman? Ya, pasti begitu. Nah, lalu kalau serangan ulat ini sudah menurun, kita bisa mengurangi dosisnya. 10 mili dikurangi jadi 5 mili dan pemberiannya bisa seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Tapi harus tetap dikontrol, setiap hari itu dilihat, dijenguk agar setiap ada perubahan itu bisa segera kita lakukan penanganannya. Bawang merah itu tumbuhnya sangat cepat. Jadi seperti bawang merah saya ini, kemarin tuh saya tidak tahu kalau ada serangan grandong ya dan ulat. Jadi bersamaan ini. Saya tidak tahu karena ada kesibukan di sisi lain sehingga saya cuma ngontrolnya itu cuma asal nginguk saja, asal lihat saja. Tapi begitu tahu, lah kok sudah parah. Sudah parah dalam artian daunnya sudah banyak yang lemes, lalu ulatnya sudah menetas banyak. Nah, itu dalam waktu 3 hari saya gencar, saya berikan pestisida, dan alhamdulillah setelah 5 hari, 1 minggu, sudah terlihat hasilnya, tunas yang baru sudah tumbuh, dan bawang merahnya sudah kembali hijau. Nah, ini di sini mengandung arti, maksudnya tuh bawang merah itu sangat cepat rusak, rusaknya itu sangat cepat, sangat rentan. Tapi untuk pulih kembali ke normal lagi itu juga sangat cepat. Makanya setiap hari itu harus dikontrol agar perubahan-perubahan yang sangat cepat ini bisa kita kendalikan. Kalau tidak seperti itu, ada penyakit kita tidak tahu, ada penyakit ulat banyak yang menetas kita tidak tahu, kita acuh, tidak mencari informasi obat-obat yang lagi hits, dalam artian sekali diberikan, 2 kali diberikan itu sudah kelihatan hasilnya, kita tidak tahu informasi itu, nanti akan sangat merugikan kita karena usaha tani bawang merah itu modalnya besar. Modalnya besar. Dilihat saja dari bibit itu sudah mahal. Belum obat ya, obat itu juga mahal. Belum lagi pupuk. Saat ini pupuk KCL, pupuk Mutiara, NPK Mutiara itu harganya Masya Allah sudah, kalau di tempat saya 850 ribuan ya. Yang semula itu bisa dapat beberapa macam, cuma dapat 1 macam dan kuantitasnya cuma 1 karung atau 50 kilo saja. Ya berdoanya semoga nanti waktu panen hasilnya bagus dan harganya juga mahal. Jadi tetap semangat meskipun
harganya mahal, kita tetap semangat karena hasil dari panen kita nanti juga diberi harga mahal itu. Ya, kita lanjut ke topiknya tadi, kok melenceng ini. Selanjutnya untuk masalah jamur ya. Untuk penyakit jamur itu penanganannya juga sama teman-teman, antara gerandong dan ulat itu tadi. Kita juga harus sering kontrol, kita berikan fungisida yang tepat, fungisida yang tepat untuk menangani jamur yang menyerang bawang merah kita. Ada jamur trotol, ada jamur boler, ada jamur pucuk kuning, ada jamur yang menyerang apa itu namanya akar ya. Tapi yang akar ini cenderung cenderung jarang. Kalau tidak bibitnya tidak kualitas bagus, itu kemungkinan bisa terserang penyakit jamur ini. Jadi penanganannya dilihat dari serangan jamur yang terjadi pada bawang merah kita. Bawang merah butuh fungisida yang bagaimana, itu tergantung dari penyakitnya kita berikan. Nah, lalu untuk mengatasi gulma, gimana Kak? Gulma atau rumput-rumput yang tumbuh pada lahan bawang merah kita ada dua caranya. Yang pertama manual, di mana saat kita tahu ada rumput yang tumbuh itu segera dicabut. Pada waktu kita menyirami itu bisa sambil mencabut rumput. Pada waktu ngompres pemberian pestisida juga bisa kita cabut atau di luar waktu itu. Nah, cara yang kedua menggunakan herbisida. Ada dua jenis herbisida yang mana disemprotkan pada saat bawang merah sudah tumbuh itu tidak apa-apa, dan sebelum bawang merah tumbuh. Kalau saya cenderung menggunakan herbisida yang sebelum bawang merah tumbuh. Jadi waktu persiapan lahan itu dibersihkan dari gulma yang ada sampai benar-benar mati. Setelah itu dibersihkan, dicabut dan dibakar. Baru dilakukan pengolahan lahan. Setelah lahannya siap, kita berikan lagi herbisida pratumbuh. Kalau pengalaman pribadi saya cenderung menggunakan Gul ya. Herbisida pratumbuh mereknya Gul. Kalau sekarang yang lagi hits mereknya Ziram ya, herbisida Ziram. Ini bahan aktifnya sama, cuman Ziram ini saat ini lebih hits ya gitu. Ini bukan sponsor, tapi kalau ada yang mau mensponsori ya monggo bisa hubungi kami. Nah, setelah diberikan herbisida ini pratumbuh saya berikan 2 kali. Saya semprot sama saya campur dengan pupuk dasaran. Tujuannya apa? Agar lebih maksimal. Dan terbukti pada video-video saya ini tidak ada kan rumput yang tumbuh merajalela di lahan bawang merah. Ya. Ini sudah saya alami, sudah saya terapkan dan alhamdulillah berhasil. Saya berharap teman-teman subscriber saya bisa meniru agar tanaman bawang merah kalian juga kurang lebih sama dengan yang saya tanam. Saya berbagi ilmu ini murni karena pengalaman dan ingin berbagi, karena dengan berbagi insya Allah rezeki saya juga tidak akan ada habisnya, amin. Mudah-mudahan juga menular pada teman-teman sekalian ya. Terus herbisida yang kedua yang mana disemprot pada saat bawang merah sudah tumbuh. Ini ada dua ya. Ada dua, rompas sama prol. Kalau rompas ini cenderung ke herbisida yang berdaun sempit. Ini bisa mati, bisa juga berhenti. Dan yang kedua prol. Prol ini untuk herbisida yang pada gulma yang berdaun lebar. Ini juga begitu, berhenti dan kadang mati. Tapi cenderung berhenti kalau prol ini. Kalau rompas ini daun sempit, kalau dosisnya pas ini bisa mati. Rumputnya, bawang merahnya juga
normal, tidak ada efeknya. Tapi pemberian rompas dan prol ini saya anjurkan jangan terlalu sering. Usahakan penanganan rumput itu minimal di bawah 25 hari setelah tanam ya. Nanti setelah di atas itu nanti bawangnya sudah pertumbuhan pembentukan umbi, jadi akan mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman ingin menangani gulma yang tumbuh itu sebaiknya di bawah 25 hari setelah tanam agar nanti hasilnya maksimal. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing kita pada kesempatan ini. Kita sambung lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.